Good morning everyone. Welcome back with Miss Rumanti. Okay, now we are going to learn thematic, but before it, we pray first. Let us pray. Thank you God, thank you Jesus for everything in our life. God, now we want to start our lesson thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, kembali lagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik tema I, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Adapun topik pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan kelebihan dan kekurangan iklan pada media cetak dan media elektronik. Menjelaskan pengertian pola lantai dalam tari kreasi daerah. Dan yang terakhir, membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Langsung saja kita akan mulai pembelajaran. Kamu siap untuk belajar? Pasti sudah siap. Oke. Apa saja media elektronik yang ada di rumahmu? Apakah ada televisi, laptop, handphone? Ya, tentu di antara ketiga ini pasti ada di rumah kamu. Dan bahkan ketiga-tiganya mungkin ada ya. Media elektronik mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Iklan pada media elektronik ataupun pada media cetak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hari ini kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pada media cetak dan media elektronik. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, iklan pada media cetak. Apa kelebihannya? Nah, kelebihannya adalah informasi lebih rinci, dapat disimpan sebagai dokumentasi, dan pembaca mempunyai banyak waktu dalam memahami isi iklan. Kekurangannya apa? Biasanya, media cetak hanya dibaca sekali, kemudian cepat ditinggalkan bahkan dibuang. Lalu yang kedua, media elektronik. Nah, apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Nah, kelebihannya adalah dapat diakses oleh pembaca di dalam maupun luar negeri. Dan iklan pada media elektronik ini lebih menarik perhatian masyarakat. Kekurangannya adalah ketika kita ingin melihat iklan pada media elektronik, tentu kita harus mempunyai data internet atau kuota internet. Kemudian, pembuatan iklan media elektronik relatif lebih mahal. Baik, selain sebagai sarana informasi, media elektronik juga dapat digunakan untuk hiburan, ya. Nah, salah satunya adalah tayangan tarian di televisi ataupun di internet. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan pola lantai dalam tarian? Pola lantai adalah gerak tari untuk membentuk sebuah formasi, di mana pola lantai ini bertujuan untuk menampilkan tarian supaya lebih menarik, karena penari dapat berpindah-pindah tempat, sehingga kita dapat melihat tarian itu lebih indah,
dan lebih menarik. Oke. Nah, ada beberapa macam-macam pola lantai. Yang pertama, pola lantai garis vertikal. Kedua, pola lantai garis horizontal. 3, pola lantai garis diagonal. Dan yang keempat, pola lantai garis lengkung. Kamu bisa melihat bagaimana pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, dan lengkung itu. Kamu bisa lihat pada gambar ini ya. Setiap hari tentu kita sering melihat iklan di televisi. Ya, salah satu produk yang sering ditampilkan itu adalah minuman. Nah, apakah kamu tahu membedakan campuran homogen dan heterogen? Apakah minuman yang sering kamu lihat di televisi itu termasuk campuran homogen atau heterogen? Nah, mari kita perhatikan cuplikan iklan berikut ini. Ini adalah produk minuman Marjan. Ada yang sudah pernah merasakannya? Ya, sudah ya. Oke. Untuk dapat membedakan mana yang termasuk campuran homogen dan mana yang termasuk campuran heterogen, kita harus mengetahui apa yang menjadi ciri-ciri campuran homogen dan heterogen. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, teacher sudah menjelaskan campuran homogen itu bagaimana. Nah, campuran homogen itu memiliki ciri-ciri bahwa seluruh bagiannya selalu sama dan tercampur secara rata. Nah, ini dia contohnya. Apa ini? Ya, air sirup. Nah, apakah air sirup sama dengan jus? Tidak ya, tidak sama. Nah, kemudian bagaimana dengan campuran heterogen? Campuran heterogen tidak memiliki komposisi yang tetap, seperti halnya campuran homogen. Tetapi, campuran heterogen terdiri dari partikel zat pelarut dan terlarutnya terpisah jika didiamkan. Nah, coba kamu lihat contoh yang ini. Adonan beton. Adonan beton merupakan salah satu contoh campuran heterogen, di mana partikel zat pelarut dan terlarutnya terpisah jika didiamkan. Nah, sampai di sini paham mengenai campuran homogen dan heterogen? Sekarang, untuk menambah pemahaman kamu teacher tugaskan untuk mengerjakan Ayo Berlatih halaman 52 sampai 53. Di sana ada 4 soal ya. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Tapi untuk nomor 3 dan nomor 4 bisa kamu kerjakan di buku textbook ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat perhatiannya, terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.